Karena 1 menit ya? saya harus ke Satu menit aja, 1 menit. Ya. Jadi begini, saya apel kepada Ketua Bawaslu, Saudara Rahmat Bagja. Anda itu pengawas yang menentukan pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Jadi berlakulah mentalitasnya sebagai pengawas yang menentukan bahwa kalau yang curang adalah curang, yang benar adalah benar. Jangan bermental menjadi bagian dari pejabat penyelenggara pemilu. Ya. Jadi justru kita ngadu nih kepada Anda banyak kecurangan. Tapi dia kayak jadi juru bicara KPU dan juru bicara negara jadinya. Nah, itu appeal saya kepada Anda ya. Oke. Karena ini sesi terakhir, jadi saya harus adil juga untuk memberikan kesempatan kepada narasumber saya yang paling sedikit berbicara, Bung Pratama Persada. Selain nanti Bung Rocky. Yang lain harap silent dulu. Silakan Bung Pratama. Terima kasih Bung Aiman. Jadi sebenarnya masalah ini gak akan terjadi kalau misalkan KPU tidak hanya menganggap ini hanya sebagai alat bantu saja. Ditambahi sama Ketua Bawaslu lagi, ini hanya sebagai alat bantu. Kalau sebagai alat bantu harusnya nggak ngaruh nih. Ya udah kalau misalkan nggak berguna gitu, nggak usah ditayangin gitu. Tapi ternyata ini kan digunakan masyarakat untuk melakukan checking, ya kan? Dari mana lagi masyarakat bisa melakukan checking kalau tidak dari sistem Sirekap ini? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa aplikasi yang dibuat itu sangat jelek sekali kalau saya bilang gitu. Kenapa sangat jelek sekali? Terlalu banyak kesalahan yang dibuat walaupun sekarang diperbaiki. Yang tadi Bung Rafli itu bilang bahwa ada algoritma tertentu, kemudian ada perhitungan tertentu, suaranya lompat-lompat. Itu tuduhan yang menurut saya memang harus dibuktikan. Anda kan peneliti siber ya, saya mau nanya, kalau seandainya Sirekap itu bermasalah, mungkin nggak akan berpengaruh pada penghitungan manualnya? Nah, gini tadi kan sudah bilang, kalau menurut pengetahuan saya dari hasil riset kita di sini di keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, ternyata Sirekap juga bukan hanya digunakan untuk ini kok alat bantu, ternyata juga digunakan untuk perhitungan. Artinya apa? Ternyata ini berhubungan dengan perhitungan manual. Buat apa perhitungan manual dihentikan? Ini ada saksinya loh, ini real loh. Kenapa perhitungan manual dihentikan? Gara-gara Sirekap datanya belum sinkron. Kan nggak ada hubungannya sama sekali ini gitu. Nah belum, ntar dulu dong Mas Emon, katanya mau dikasih ngomong gitu. Ini saya ngomongin dikit lagi gitu, ya kan. Kemudian berikutnya adalah masalah ini, masalah tidak bisa melakukan editing pilpres di TPS. Ini lebih lucu lagi. Di TPS itu data yang diolah cuma 300 untuk pilpres. 300 itu saksinya ada banyak, ada panwas, ada orang-orang masyarakat memperhatikan. Loh, kok kalau salah nggak bisa diedit? Ada apa? Kenapa? Gitu. Padahal kalau misalkan ada yang macam-macam, ada banyak masyarakat gitu. Ini kan aneh. Ngeditnya di mana? Ngeditnya di kecamatan, di PPK dengan Sirekap web yang kita tahu bahwa servernya ternyata ada di Alibaba Clouds gitu, ya kan? Kemudian berikutnya kita lihat bahwa ketika misalkan Sirekap ini bermasalah, kita lihat servernya oke lah milik Alibaba Clouds yang KPU mengklaim itu data Indonesia gitu, walaupun nggak punya akses. Bahaya kita nggak punya akses secara fisik terhadap server. Kenapa? Tapi sudah dibantah oleh KPU, servernya ada di Indonesia. Iya, ada di Indonesia pun. Tahu nggak lokasinya di mana? Anda mendapatkan data nggak? Kalau itu benar kok ada di luar negeri? Kalau dari bacaan kita nggak di Indonesia, ada di Singapura, ada di beberapa tempat. Cuma kan IP memang bisa diakali. Saya bisa punya server di Indonesia, tapi saya bisa bikin seolah-olah alamat IP-nya di Singapura. Jadi kedua-duanya benar atau seperti apa? KPU benar? Yang KPU bisa jadi Singapura, KPU bisa jadi benar atau juga salah, harus dicek. Nggak bisa kita ngomong benar apa salah, harus dicek gitu. Yang pasti adalah, apa masalahnya kalau server itu ada di luar negeri? Kalau server itu di luar negeri, kita nggak punya akses terhadap server. Artinya apa? Orang yang punya akses fisik terhadap server itu, dia seperti Tuhan. Dia itu seperti dewa. Dia bisa melakukan apa saja. Mau ngerubah kek, mau ngerusak kek, mau menghancurkan, mau merekayasa, dia bisa melakukan itu gitu. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu lokasi servernya di mana secara fisik. Padahal Mas Aiman, kita lihat ketika alasannya itulah security ya, karena KPU jadi target serangan, ada DDoS, kemudian ada firewall gitu, sehingga menggunakan platform asing. Di Indonesia banyak platform bisa menyediakan itu. Jadi kesimpulannya ketika ntar dulu dong Mas, ketika ini bisa sampai pagi nih. Ketika ini yang lebih parah lagi nih, sebenarnya itu sudah melakukan pelanggaran PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Plus lagi ternyata ketika Sirekap bermasalah, tahu nggak menggunakan apa? Google Drive.
untuk pengiriman hasil suara dari TPS menggunakan Google Drive. Ya. Saya nggak habis pikir gitu, bagaimana lembaga setinggi KPU dengan anggaran sebegitu besarnya menggunakan Google Drive untuk pengiriman data dari TPS. Nah itu aja sebenarnya Oke, udah nggak baik. logik. Nah, Intinya oleh bahwa karena kita itu sepakat bahwa ada minta- permasalahan dengan Nah, Sirekap. tadi yang Tinggal Bang Rafli tadi bagaimana saya bilang. manualnya itu apakah bisa dipertanggungjawab atau tidak? Tentu 01 dan 03 akan membawa bukti, sementara 02 yang Ya kalau mau ngecek harus Dia yang versi 1 Bang ada Rafli, saksi-saksi harus yang bisa yang versi awal. Iya, Kalau versi ngecek yang itu. sekarang nggak akan ada Iya, iya. gunanya. Sedikit Bung Refli, karena 1 menit ya. saya harus ke Bung 1 menit Rocky. aja, 1 menit. Ya. Jadi begini, saya apel kepada Ketua Bawaslu, Saudara Rahmat Bagja. Anda itu pengawas yang menentukan pemilu ini berlangsung secara jujur dan adil. Jadi berlakulah mentalitasnya sebagai pengawas yang menentukan bahwa kalau yang curang adalah curang, yang benar adalah benar. Jangan bermental menjadi bagian dari pejabat penyelenggara pemilu. Ya. Jadi justru kita ngadu nih kepada Anda banyak kecurangan. Tapi dia kayak jadi juru bicara KPU dan juru bicara negara jadinya. Nah, itu appeal saya kepada Anda baik. ya. Oke.